Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman, rekan-rekan pengajar di Indonesia semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, mudahan kelancaran dan lindungan oleh Allah SWT. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Gaptek. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana manajemen soal ujian online dengan menggunakan beberapa layanan atau platform yang disediakan oleh Google. Video ini akan sangat cocok sekali bagi Bapak Ibu guru yang sudah ataupun yang akan menggunakan Google for Education atau G Suite for Education sebagai panduan dan tutorial untuk mengimplementasikan dalam hal ini ujian ataupun ulangan dengan menggunakan metode daring atau digital. Pada video pertama ini kita akan memahami bagaimana konsepnya terlebih dahulu supaya nanti kita bisa lebih mudah memahami bagaimana mempraktekannya dalam aplikasi-aplikasi yang akan kita pandu, begitu, akan kita praktekkan. Langsung saja, tujuannya adalah jika Bapak Ibu guru, pengajar, atau rekan, teman-teman semua akan menggunakan teknologi Google dalam pembelajaran, dalam hal ini manajemen penilaian melalui ulangan dan ujian, maka video ini akan sangat membantu. Kemudian jika kita akan menggunakannya secara berkelanjutan, artinya secara kontinu, dan ini akan diterapkan secara terus-menerus begitu, dalam arti menjadi media tambahan atau pendukung untuk proses pembelajaran. Dan ini akan sangat cocok sekali seperti pada keadaan sekarang ini, di mana semua peserta didik belajar, kemudian mengerjakan tugas, kemudian juga mengerjakan soal-soal, ulangan, ataupun ujian itu dari jarak jauh melalui aplikasi. Tentunya ini akan sangat membantu. Kemudian kita harus punya niat ataupun memang rencana untuk migrasi dari sistem konvensional ke sistem digital. Karena kalau prakteknya tidak diiringi dengan konsep ataupun metode yang digunakan adalah masih menggunakan sistem konvensional, ini akan sangat ribet gitu. Jadi kita perlu melakukan migrasi, hijrah dari sistem konvensional ke sistem digital. Tentunya dengan memperhatikan beberapa hal, nilai-nilai esensi yang tidak bisa dihilangkan dari sistem konvensional tentunya. Kemudian selanjutnya kita juga bertujuan untuk memahami konsep layanan atau platform setiap aplikasi begitu. Karena di G Suite for Education ini atau di Google for Education ini tentunya antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya itu saling berkaitan, saling terintegrasi. Jadi kita perlu belajar secara menyeluruh. Tidak cukup hanya satu aplikasi saja. Kalau kita ingin menggunakan semua platform ini, ya platform dari Google ini, tentunya kita harus memahami semua konsep yang diberikan di G Suite for Education atau di Google for Education ini. Gitu. Jadi tujuannya secara sederhana, secara ringkas seperti itu. Jika Bapak, Ibu guru, pengajar, ataupun teman-teman semua merasa tujuannya sama, begitu, maka
silahkan diikuti video-video tutorial ini dari awal sampai terakhir. Ya. Insya Allah ini akan sangat membantu dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan. Nah, sebagai prasyaratnya, karena pada video ini ataupun nanti saya buat playlistnya, kita secara spesifik akan membahas tentang manajemen soal tadi, ya, ulangan ataupun ujian. Maka prasyaratnya, ya, pertama tentunya harus memiliki akun Google, baik G Suite atau Gmail. Tidak hanya memiliki, tapi memang sudah terbiasa menggunakan akun Google ini dalam produktivitas, ya, dalam keseharian, ya, dalam bekerja di kantor, ya, email dan lain-lain seperti itu. Google Drive itu sudah terbiasa menggunakannya dengan menggunakan akun Google. Memang ada perbedaan antara akun G Suite dengan Gmail. Ya. Untuk G Suite sendiri, for education itu gratis. Untuk satuan pendidikan silahkan untuk mendaftar, mengajukan proposal, mendaftar ke Google untuk mendapatkan layanan G Suite for education secara gratis. Saya tidak akan membahas bagaimana daftar G Suite-nya seperti apa, silahkan bisa disimak di video-video lainnya. Kemudian, prasyarat yang kedua, tentunya diharapkan Bapak, Ibu guru, pengajar, teman-teman semua memahami dan bisa menggunakan Google Classroom. Ya. Karena Google Classroom ini sebagai media kelas virtual, kelas mayanya, kelas digitalnya begitu, untuk mengelola atau memanage kelas, ya, memanage peserta didik, anggota kelasnya. Itu manajemennya ada di Google Classroom. Silakan disimak juga playlist Google Classroom. Saya sudah membuatkan playlistnya, ya, baik dalam tampilan handphone ataupun tampilan komputer. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu guru juga dianjurkan, ya, memahami dan bisa menggunakan Google Drive, ya, sebagai tempat penyimpanan storage, ya, yang berbasis cloud, berbasis awan. Ya. Video tutorialnya juga sudah saya buatkan, silahkan disimak tutorial Google Drive atau pengenalan dasar daripada Google Drive. Selanjutnya, memahami konsep dasar dari Google Formulir. Karena kuis ataupun pertanyaan ataupun soal-soal ulangan dan ujian nanti kita akan buat di Google Formulir, ya, Google Form begitu. Maka konsep dasarnya harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita membuat soal ulangan ataupun soal ujian. Ini beberapa prasyarat yang dianjurkan untuk dipelajari terlebih dahulu supaya memudahkan kita nantinya dalam pembuatan soal ulangan atau ujian, kemudian bagaimana manajemennya. Jadi tidak hanya membuat soal atau soal ujian ataupun ulangan, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya dalam proses, ya, dalam proses pembelajaran, ya, baik jarak jauh ataupun nanti kembali seperti semula pembelajaran di kelas, tapi tetap dengan menggunakan media digital. Kemudian selanjutnya, ini sebagai prasyarat, silakan bagi Bapak Ibu guru yang memang dirasa perlu untuk mempelajari terlebih dahulu, silakan untuk mengikuti tutorial ataupun playlist yang sudah dibuat di channel Bergaptek ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Nah, selanjutnya nanti pada video setelah video ini kita akan mulai membuat database soal. Kenapa dimulai dari database soal? Judulnya tadi adalah manajemen soal. Jadi bukan bagaimana cara membuat soal, itu lebih spesifik.
Jadi kita mulai dari bagaimana manajemennya, ya, manajemen pengelolaan soal supaya kita sebagai guru, ya, secara administrasi kita sudah memiliki bank soal begitu, database soal yang siap untuk diujikan kepada peserta didik. Jadi akan sangat membantu, ya, dan soal-soal ini kita tidak perlu membuat ulang lagi, cukup kita menambahkan atau mengedit begitu, karena master soalnya atau database soalnya sudah tersimpan dengan baik dan rapi. Maka perlu kita manage bagaimana membuat database soal. Dalam topik ini, ya, dalam video ini yang akan nanti kita praktekkan, kita harus memahami terlebih dahulu konsep manajemen database soal atau bank soal di Google Drive. Jadi semua file soal yang Bapak Ibu guru ampu yang akan diujikan nantinya itu semuanya tersimpan di Google Drive. Kemudian pembuatan master soal setiap mata pelajaran di Google Formulir. Maksud daripada master soal di sini ini sebagai master begitu, sebagai file utama untuk mengumpulkan soal-soal pada mata pelajaran tertentu di Google Formulir. Karena pada biasanya kita langsung membuat ulangan, kita secara direct begitu, langsung kita buat soal ulangan matematika untuk KD1, KD2 dan KD3. Langsung kita buat dari referensi buku dan lain-lain. Nah, di sini ya kita coba untuk mengkonsep bagaimana kita membuat master soalnya terlebih dahulu. Jadi semua soal-soal dari KD yang akan ditanyakan kepada siswa itu dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu file Google Formulir yang nantinya ya, soal ulangan akan mengambil dari master soal tersebut. Begitu, kita bisa memilihnya. Selanjutnya, nah, di dalam membuat database soal ini dan master soal ini juga kita bisa memanfaatkan tool section atau bagian untuk klasifikasi soal setiap KD. Section atau bagian pertama misalkan itu untuk KD1 berapa soal, bisa 40, bisa 30, sebanyak-banyaknya begitu. Pilihan ganda ataupun esai, isian singkat begitu. Kemudian bagian kedua, section kedua itu ada KD2 misalkan berapa 10 soal dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan section ini sebagai pemisah begitu antara klasifikasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, mengenal tools yang ada di Google Formulir. Nah, pada video database membuat database soal ini nanti kita akan membahas juga bagaimana tools ataupun alat-alat yang bisa kita gunakan dalam pembuatan soal. Kemudian pengaturan dasar untuk master soal. Karena master soal ini tidak akan langsung dibagikan kepada peserta didik untuk diujikan karena ini sebagai master soal, sebagai soal utama, kumpulan-kumpulan soalnya, bank soalnya begitu. Jadi tidak perlu pengaturannya secara spesifik begitu, tapi secara umum saja, standar begitu. Nanti pengaturan yang lebih detail itu dilakukan pada soal ulangan atau soal ujian yang akan diujikan ke peserta didik. Oke, ini untuk video yang akan kita buat nanti setelah video ini ya tentang database soal. Selanjutnya, masih ada. Pembuatan soal disesuaikan dengan aturan dalam pembuatan soal dan penilaian dalam kurikulum yang berlaku. Nah, tentunya juga tetap kita memegang panduan juknis ataupun aturan ya yang dibuat kurikulum ya dalam pembuatan soal. Ada soal mudah, sedang, sulit ya. Kemudian jenis soalnya harus sesuai dengan KIKD dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu guru itu sudah memahami dan terbiasa dalam hal tersebut. Oke. Kita lanjutkan.
Nah, setelah kita membuat database soal, nah kemudian kita akan mulai membuat ulangan. Ya, ulangan atau ujian online-nya. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, ya, pembuatan soal ulangan dan ujian bisa dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah yang pertama bisa dibuat langsung melalui Google Drive. Nantinya itu bisa share link Google formulirnya kepada peserta didik, kemudian peserta didik membuka link Google formulir tersebut. Kemudian yang kedua, bisa melalui Classroom pada menu tugas atau tugas kuis. Ya. Jadi bagi yang sudah biasa menggunakan Classroom tentunya sudah memahami ini, ya, menu tugas. Ketika membuat tugas baru atau tugas kuis baru, secara otomatis nanti akan dilampirkan blank kuisnya dari formulir ataupun langsung mengambil daripada Google Drive. Jika sudah ada master soalnya, nah ini ya, soal ulangan dan ujian dapat dibuat dengan mengimport dari master soal. Artinya mengambil dari master soal mana soal-soal yang akan diujikan. Begitu. Jadi tidak perlu mengetik ulang soal begitu untuk soal ulangan ataupun ujiannya. Jadi cukup membantu begitu. Makanya kita perlu membuat dulu master soal. Selanjutnya, lakukan pengaturan kuis pada soal ulangan. Nah, artinya di sini kalau di master soal tadi tidak terlalu penting begitu untuk mengatur memberi nilai setiap soal, kemudian mengacak ataupun mengacak jawaban ataupun mengacak soalnya. Nah, itu tidak perlu dilakukan di master soal karena master soal sifatnya hanya untuk menyimpan bentuk-bentuk soal, macam-macam soal yang akan kita import nantinya ya ke soal ujian ulangan yang akan diujikan. Jadi yang perlu dilakukan pengaturan secara detail itu di kuis atau soal-soal ulangan yang akan secara langsung diujikan kepada siswa, pada peserta didik. Oke, ini video yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kita setelah peserta didik ataupun siswa mengerjakan soal-soalnya, tentunya bagaimana kita mengelola hasil ulangannya, hasil ujian online-nya. Nah, di sini di video yang ketiga nanti akan dibahas tentang bagaimana pengelolaan tersebut, ya. Mengecek dan membaca data respon yang dikirim. Ya. Jadi dalam Google Form itu kita bisa melihat siapa saja yang sudah mengerjakan. Itu melalui respon kita bisa memilih menu respon, kemudian melihat, dan secara otomatis kalau jenis soalnya adalah multiple choice atau pilihan ganda, maka nilai secara otomatis akan langsung diberikan jika jawabannya benar. Nah, jika esai, tentunya kita harus memberi nilai untuk soal esai, soal isian singkat. Nah, ini bisa dilakukan secara manual karena soal esai atau isian singkat ini tetap harus dikoreksi oleh Bapak Ibu guru dan diberi atau memberikan nilai untuk soal atau jawaban tersebut. Kemudian merilis dan mendownload nilai dari Google Formulir ke Google Sheet. Ya, jadi setelah semua peserta didik mengerjakan soal, ya, kita bisa merilis ya, semua nilai yang sudah masuk dan kita olah tadi. Kemudian siswa dapat melihat nilai mereka masing-masing, dan kita sebagai laporan bagi Bapak Ibu guru juga bisa mendownload file nilainya ya, dari Google Formulir, kemudian dikonversi atau didownload ke Google Sheet, dan kita juga bisa mendownload supaya bisa diakses secara offline begitu. Kemudian untuk akun G Suite ini import nilai bisa dilakukan dari Google Formulir ya, dari kuis tadi pada menu tugas ke menu nilai di Google Classroom. Nah, ini tidak ada di akun Gmail biasa begitu. Jadi harus menggunakan akun G Suite, itu ada
layanan untuk import nilai dari Google Formulir, ya, dari kuis tadi nilainya bisa diimport langsung ke nilai di Classroom. Jadi tidak perlu menginput satu persatu ke Classroom. Ya. Bagi akun Gmail, ya tentunya ini harus satu persatu. Kalau memang menggunakan Classroom, kemudian diinput lagi, atau cukup langsung saja di-download di Google Formulirnya, kemudian dirilis nilainya dan dipublikasikan nilai yang sudah di-download tersebut. Kalau mau dimasukkan ke Google Classroom juga bisa dilakukan, namun secara manual. Oke, saya kira untuk video pengenalan konsep dan penjelasan apa yang akan kita bahas ke depan, saya cukupkan sampai di sini. Silakan Bapak Ibu guru, teman-teman semua bisa komentar, memberikan masukan juga ataupun koreksi jika penjelasannya dirasa kurang ataupun salah. Kemudian pada video berikutnya kita akan mulai langsung bagaimana mempraktekkan tutorial membuat dari mulai manajemen soal, ya, database soal, sampai kepada pengelolaan hasil ulangan atau ujian online-nya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, kemudian share kepada teman-teman rekan-rekan guru yang lain, kemudian subscribe juga, ya, untuk mengikuti video-video tutorial lainnya seputar pendidikan dan seputar Jesuit for Education yang akan kita terapkan dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan lanjut ke video selanjutnya.